Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa DPIP 1. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kita kali ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ada yang mau pimpin doa? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, hari ini siapa aja nih yang nggak hadir? Di absen dulu ya. Ya Pak. Oke, yang pertama Adi, hadir. Hadir. Aditya, Hadir. Adila, Hadir. Arifa. Nggak hadir Pak. Nggak hadir ya, Arifa. Laila, Hadir. Indah, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Koam, Hadir. Kaivina. Hadir. Oke, jadi ada satu orang yang nggak hadir ya, Arifa. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen struktur bangunan. Adapun tujuan untuk mempelajari materi kita kali ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait apa saja sih komponen yang ada dalam suatu bangunan, dalam suatu konstruksi. Nah, kita misalkan terlebih dahulu ruang kelas kita kali ini. Ada yang tahu gak? Bisa disebutin apa saja yang terdapat dalam ruangan kita kali ini, komponen struktur bangunannya? Balok, dinding, Oke, ada lagi? kolom, Oke, kolom. balok, atap. Ya, balok tadi udah. Atap. Oke. Betul ya, tadi udah dikatakan bahwasanya dalam suatu ruang kelas kita kali ini ada kolom, balok, juga atap yang melindungi kita dari sinar matahari dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bisa lihat gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Bangunan rusak Pak. Bangunan yang runtuh Pak. Bangunan runtuh, bangunan rusak. Betul ya? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak penyebab dari bangunan ini runtuh itu apa? Dari bencana alam yaitu gempa bumi Pak. Bencana alam, gempa bumi. Ada lagi? Puting beliung Pak. Puting beliung. Oke, bencana alam lagi. Ada lagi? Udah. Oke, jadi penyebab dari suatu keruntuhan bangunan itu ada banyak. Mulai dari bencana alam dan juga kerusakan dari struktur bangunan tersebut. Nah, sekarang kita misalkan di sini gambar tersebut, bangunan tersebut itu runtuh akibat adanya kerusakan dalam struktur bangunan. Contohnya ada kerusakan dalam kolom, sehingga kolom yang seharusnya menampung beban dari atas ketika mengalami kerusakan, entah itu dari mulainya keropos atau hal lainnya, sehingga ketika kolom rusak, akhirnya bangunan tersebut juga runtuh seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang kedua. Kira-kira ada yang bisa sebutin nggak? Ada apa aja sih di dalam gambar ini komponen struktur bangunannya? Jendela, dinding, Jendela, pintu, dinding, pintu, pintu, Atap. atap. Ada lagi? Udah ya, padahal masih banyak ini sebenarnya. Nah, nanti kita lanjutkan lebih lanjut mengenai komponen-komponen struktur bangunan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui mengenai struktur bangunan juga konstruksi bangunan?
Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, jadi Bapak jelaskan ya. Nah, secara definisi, struktur itu merupakan bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan. Contohnya fondasi, seluk, dinding, ring balok, kuda-kuda, hingga atap. Nah, kalau konstruksi itu diartikan sebagai gabungan dari semua elemen struktur dan non-struktur, sehingga bisa dikatakan bahwasanya konstruksi itu sebuah objek bangunan yang secara keseluruhan berhasil terbentuk atas satu kesatuan dari struktur-struktur yang ada. Dan jika kita gambarkan itu, nah, bulatan ini yang warna kuning itu struktur, nah yang warna hitam itu konstruksi, sehingga bisa kita katakan bahwasanya struktur itu merupakan bagian dari keseluruhan konstruksi. Nah, sekarang komponen struktur bangunan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada struktur bawah, struktur tengah, dan juga struktur atas. Di mana struktur bawah itu bagian yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, contohnya itu ada fondasi dan juga seluk. Fondasi, seluk. Nah, kalau struktur tengah itu bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah tapi di bawah atap. Itu biasanya buat kita manusia untuk hidup itu beraktivitas. Nah, banyak ya contohnya, mulai dari dinding, kolom, balok, dan juga ring. Nah, sedangkan struktur atas itu bagian bangunan yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Nah, bisa kita lihat bahwasanya struktur atas itu ada atap dan juga kuda-kuda. Nah, kita lanjut ke komponen struktur bangunan sederhana. Yang pertama, fondasi. Nah, fondasi itu bagian paling bawah dari struktur bangunan. Fungsinya itu untuk menyalurkan beban dari kolom dan juga tembok dari atas, disalurkan ke kolom, dari kolom disalurkan ke fondasi. Nah, klasifikasi fondasi itu ada 2. Yang pertama, fondasi dangkal, yang kedua fondasi dalam. Di mana fondasi dangkal sesuai namanya, jadi menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah yang dangkal, yang kedalamannya kurang lebih di 2 meter. Sedangkan fondasi dalam itu digunakan untuk menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, ini biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan tingkat tinggi dan bangunan-bangunan bertingkat yang sekiranya itu gedung-gedung besar itu. Selanjutnya ada seluk. Nah, seluk ini merupakan komponen horizontal yang terletak di atas fondasi. Gambarnya seperti ini untuk seluk. Nah, ini terbuat dari beton bertulang, di mana fungsinya yaitu untuk meratakan beban dari atas, dari kolom tepatnya, untuk diteruskan ke fondasi. Sehingga seluk itu berguna sebagai pengikat struktur kolom serta pengunci dinding agar saat terjadi pergerakan tanah, bangunan itu tidak roboh. Selanjutnya ada kolom. Di sini kolom itu struktur vertikal yang berfungsi untuk meneruskan beban vertikal bangunan dari atas ke bawah. Tadi sesuai namanya, kolom itu yang memanjang ke atas. Kalau yang memanjang secara horizontal itu namanya balok. Kalau yang vertikal itu kolom. Kolom juga berfungsi untuk menunjang estetika bangunan. Sehingga kalau tidak ada kolom atau kolomnya rusak, itu otomatis bangunan tersebut akan mengalami keruntuhan. Setidaknya bangunan tersebut runtuh gitu, rusak. Selanjutnya balok dan ring balok. Di sini balok itu bagian dari struktur yang berfungsi sebagai dudukan tembok serta mengikat kolom lantai atas.
beban yang diterima balok itu ada dari plat lantai yang diteruskan ke kolom. Jadi kalau misalkan kita kolom itu di sini, sehingga bebannya itu diteruskan dari sini ke sini ke kolom. Begitu. Sedangkan ring balok itu balok yang berfungsi sebagai tumpuan struktur atap serta pengikat kolom. Di sini gambarnya bisa dilihat. Oke, next. Ada dinding, di mana dinding itu kita pakai atau berfungsi sebagai patokan-patokan, di mana pada bangunan rumah tinggal sederhana biasanya dinding itu tidak digunakan sebagai struktur dikarenakan penyaluran beban ke tanah sudah dilakukan oleh komponen struktur lainnya tadi, karena beban itu sudah disalurkan dari balok ke kolom, dari kolom ke slope, dari slope ke pondasi. Nah, biasanya bahan untuk dinding itu sangat bervariasi tergantung pada fungsinya, ketahanan, dan juga karakter bahan yang kita inginkan. Selanjutnya ada atap. Nah, atap merupakan elemen utama bangunan yang menutup atasnya, di mana fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi interior dari tantangan iklim, itu mulai dari hujan, kemudian panas matahari, dan lain-lain. Sehingga kalau tidak ada atap, jelaslah kita udah gak nyaman kalau tinggal di rumah. Bahan untuk atap itu sangat bervariasi, tergantung pada fungsi, ketahanan, dan juga karakter bahan yang kita inginkan. Contohnya itu ada seng, kemudian tanah liat, keramik, metal, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin itu saja yang terdapat dalam suatu bangunan rumah sederhana. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada Pak. Oke, ada. Siapa namanya? Saya Revina Pak. Oke. Pak, saya izin bertanya. Tadi kan kita sudah mempelajari mengenai komponen struktur bangunan ya Pak. Nah, kira-kira pertanyaan saya itu, andaikan kita sedang merancang gedung bertingkat, di mana rencananya dalam gedung tersebut ingin memiliki ruang rapat yang luas di setiap lantainya. Bagaimana sih Pak yang harus kita rancang dan bagaimana cara mengatur kolom-kolom dalam struktur bangunan tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tadi siapa namanya? Revina Pak. Revina. Oke. Terkait dengan bagaimana sih kita merancang kolom supaya bisa digunakan ketika di bangunan bertingkat, sedangkan ordernya itu meminta buat adanya ruang rapat yang luas. Nah, selain kita perhatikan dari kolom, ada juga komponen struktur lainnya, misalkan balok, di mana kolom kan tidak hanya menopang beban sendirian, jadi ada juga balok dan juga fondasi, sehingga ketika kita merancang suatu bangunan, kita perlu perhitungan antara baloknya ukuran berapa, bahannya menggunakan apa, dan juga seperti fondasinya mungkin kita tidak bisa menggunakan fondasi dangkal karena dangkal itu hanya bisa digunakan untuk bangunan rumah sederhana, sedangkan ini kan bangunan yang bertingkat dan juga di setiap lantainya itu ada ruangan rapat yang sangat luas, maka kita gunakan fondasi dalam. Ketika perhitungan sudah didapatkan dan juga sudah memenuhi persyaratan, kita bisa menggunakan misal kolomnya dengan ukuran berapa kali berapa, itu sudah cocok dan akhirnya kita laksanakan dan kita aplikasikan seperti itu. Apakah cukup? Cukup Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi dari yang lain? Ya Pak. Tidak Pak. Cukup? Oke, mungkin kalau cukup dari Bapak ada tugas untuk minggu depan
di mana tugasnya itu menggambar minimal 3 komponen struktur bangunan. Contohnya, kalian menggambar 1 kolom digambar, kemudian 2 balok, kemudian atap. Itu sebebas kalian. Nah, di mana ketentuannya itu manual di kertas A4 menggunakan garis pinggir, dikumpulkan minggu depan berupa hard copy-nya. Jadi tidak dikumpulkan secara soft file. Tuh, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.